Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 69. Nggak usah sacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di surga 33, roh darah bumi kini mengatakan pada Taesang Lojun, Raja Kebajikan, Anda mengatakan bahwa Anda bersedia untuk menggulingkan 3000 dunia dan memulai dunia dari awal. Kemudian Taesang Lojun pun kini melirik roh darah bumi dan dirinya kini berkata, "Iya, saya harap saya mampu bekerja sama dengan dirimu dan kita akan mengatur kembali para dewa, para naga, para iblis, dan juga semua manusia di dunia ini." Roh darah bumi pun kini mengatakan bahwa itu adalah tawaran yang menarik. Dan kini Raja Kebajikan pun masih mengatakan, hanya dengan cara ini pembunuhan di 3 alam akan berkurang. Reinkarnasi akan menjadi sesuatu yang lebih baik dan tidak akan menjadi lebih banyak kematian daripada kehidupan, dan semuanya akan kembali ke alam. Roh darah bumi pun kini melangkah maju mendekati Taesang Lojun. Sambil melangkah dia mengatakan, apakah hanya dengan cara itu maka dunia akan mencapai keharmonisan dan kedamaian yang sempurna? Taesang Lojun pun mengatakan, itu benar sekali. Dan kini roh darah bumi menganggap bahwa Taesang Lojun mengatakan hal itu lebih baik dari dirinya. Roh darah bumi pun kini langsung bertanya, bagaimana sekarang? Dan Taesang Lojun menjawabnya, bagaimana apanya? Roh darah bumi kini menatap Taesang Lojun dengan tatapan yang serius. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu bahwa kamu dan Dewa Tianda telah menggunakan cara tercela untuk menghancurkanku pada waktu itu. Karena pada saat itu, aku mempunyai keinginan untuk menggulingkan 3000 dunia dan membangunnya kembali. Tapi kenapa dirimu saat ini tiba-tiba membuat sebuah perubahan besar? Taesang Lojun kini juga langsung mengatakan, bukankah dirimu dulu sudah menjelaskan bahwa selama 3 alam dapat harmonis dan juga damai, aku pasti akan mendukung dirimu. Bahkan jika itu adalah dilakukan dengan pembunuhan yang sangat besar-besaran, aku pasti juga akan melakukan apa yang kau lakukan. Perkataan dari Taesang Lojun ini membuat roh darah bumi mengatakan bahwa Taesang Lojun ini benar-benar orang yang munafik, dan dia juga seorang penjilat bermuka dua, hanya baik di depan tapi busuk di belakang. Taesang Lojun pun kini masih terus berbicara pada roh darah bumi. Apakah kau akan menyalahkanku atau tidak pada kejadian dulu? Itu tidak penting, tapi aku tidak ingin kejadian masa lalu terulang kembali. Pertempuran besar itu memang telah menyebabkan kerusakan dan kepunahan di 3 alam, yaitu surga, bumi, dan manusia. Roh darah bumi pun kini berkata pada Taesang Lojun, Raja Kebajikan, sejak kapan kamu memiliki wajah kesedihan dan pura-pura memiliki sebuah kasih sayang? Raja Kebajikan pun kini langsung menjawab perkataan dari roh darah bumi. Meskipun aku dan dirimu sekarang bukan teman, tapi kita dapat bekerja sama untuk membangun sesuatu yang harmonis bagi seluruh makhluk di 3 alam. Roh darah bumi pun mengatakan bahwa ide yang diucapkan oleh Taesang Lojun itu adalah ide yang bagus. Tapi sekarang roh darah bumi ingin melihat ketulusan yang dimiliki oleh Taesang Lojun. Roh darah bumi pun mengatakan pada Taesang Lojun bahwa tujuan awal dia datang kemari hanyalah untuk mengambil kembali relik iblis yang ada di dalam tubuhnya. Tapi sekarang
Roh darah bumi telah berubah pikiran dan dia juga meminta relik dewa yang dimiliki oleh Taesang Lojun. Kita melanjutkan chapter sebelumnya. Pada saat itu Dewa Rulek yang diserang oleh 3 murid dari Taesang Lojun, dirinya juga diserang oleh Dewa Sasin dari belakang. Dewa Sasin pun memegang kepala dari Dewa Rulek. Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin mengatakan pada Dewa Rulek, "Tathagata, tarik nafasmu dan gabungkan kekuatan dewamu dengan kekuatan dewaku, maka kamu akan segera sembuh." Ternyata Dewa Sasin ini bukan untuk menyerang Dewa Rulek, tapi dia datang kemari adalah untuk menyembuhkan luka dari Dewa Rulek ini. Kemudian Dewa Rulek pun kini menyatukan kedua telapak tangannya dan dia pun kini mendapatkan transferan energi dari Dewa Sasin. Dan secara cepat, energi di dalam tubuh Dewa Rulek ini menjadi pulih kembali. Hal ini membuat 3 dewa murid dari Taesang Lojun kodok jelek menjadi panik. Dan mereka tidak akan membiarkan Dewa Rulek pulih secara penuh. Dan pada saat ini, penggabungan kekuatan dari 3 dewa aneh itu akan segera menghantam tubuh dari Dewa Rulek. Kemudian Dewa Sasin yang sudah selesai mentransfer energi miliknya, dia pun kini langsung menghindar dan mengatakan pada Dewa Rulek, "Tathagata, sisanya aku serahkan padamu." Dan kini terlihatlah Dewa Rulek menahan serangan dari 3 dewa aneh itu dengan menggunakan telapak tangannya. Dan tiba-tiba saja Dewa Rulek pun kini mengeluarkan kekuatan tubuh budak emas raksasa miliknya. Hal itu membuat 3 dewa aneh menjadi terpental. Kemudian Dewa Sasin yang berada di atas tubuh dari Dewa Rulek kini berkata pada 3 dewa aneh itu, "Tathagata telah terluka dan kalian berani mengambil keuntungan dari luka orang lain. Apakah itu benar-benar tindakan seorang dewa yang etis?" Kemudian Dewa Sasin pun kini mengatakan pada Dewa Rulek, "Tathagata, kekuatanmu telah dipulihkan. Aku tidak ingin ikut campur lagi dan kamu dapat menghadapinya sendiri." Dan kini 3 dewa aneh murid Taesang Lojun muka kodok, mereka kembali untuk melakukan serangan pada Dewa Rulek. Mereka bertiga pun sekarang merasa ketar-ketir karena kekuatan dari Dewa Rulek ini telah pulih sepenuhnya. Tapi mereka juga tidak ingin mundur, karena tugas ini adalah tugas penting yang diberikan oleh guru mereka, yaitu Taesang Lojun muka kodok jelek. Mereka tidak ingin mengecewakan Taesang Lojun. Kemudian 3 dewa aneh pun kini bersama-sama maju untuk menyerang Dewa Rulek. Mereka bertiga pun kembali menggabungkan kekuatannya. Dan kini kekuatan penggabungan itu membentuk seekor monster dari air. Ternyata monster dari penggabungan 3 kekuatan mereka membentuk sebuah monster ikan piranha. Dan kini ikan piranha itu siap melahap tubuh Dewa Rulek yang ada di depannya. Dewa Rulek pun tidak takut menghadapi serangan mereka. Dan kini Dewa Rulek mengatakan, "Apakah kalian bekerja keras? Maka aku akan menghadapinya." Dan tiba-tiba saja Dewa Rulek kembali menggunakan tubuh budak emas raksasanya untuk menghadapi monster piranha yang akan menyerang dirinya itu. Tubuh budak emas Dewa Rulek ini menangkap gigi dari piranha itu, dan kemudian Dewa Rulek mengeluarkan serangan telapak tangan yang langsung menghancurkan tubuh monster itu. Tidak hanya menghancurkan tubuh monster yang dibentuk oleh 3 dewa aneh, tapi formasi mereka bertiga kini juga menjadi berantakan. Dan kini tubuh budak emas raksasa dari Dewa Rulek siap menghancurkan tubuh mereka bertiga. Dan terlihatlah si Buddha tidur dan 3 kawannya kini telah berubah menjadi tengkorak akibat serangan yang dilakukan oleh Dewa Rulek ini. Dan ternyata itu bukanlah serangan asli dari Dewa Rulek, melainkan itu adalah serangan ilusi. 3 dewa aneh itu pun kini menjadi kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Rulek ini. Kemudian Dewa Rulek mengatakan pada mereka bertiga, "Ini adalah seperti mimpi. Semuanya adalah kosong. Dan nyatanya kalian bertiga tidak mati kan? Dengan kultivasi kekuatan dewa, pada dasarnya kalian itu sama dengan diriku. Dan kenapa kalian melakukan misi yang tidak masuk akal dari Taesang Lojun? Karena kita adalah sama-sama dewa." Kemudian 3 dewa aneh kini meminta maaf pada Dewa Rulek, dan mereka berterima kasih karena Dewa Rulek tidak membunuh mereka bertiga. Kemudian Dewa Sasin pun kini kembali mendekati Dewa Rulek, dan Dewa Sasin pun kini langsung berkata, "Rulek, sekarang Taesang Lojun, dia sudah menjadi kepala dari 3 alam dan 3 dewa. Tapi kenapa dia
masih sangat bertindak agresif pada dirimu. Dewa Rulai pun langsung menjawabnya. Selama ini, Taesang Lojun telah memindahkan 3 alam dan dia akan menggabungkan 3 alam itu menjadi satu. Hal itu akan menimbulkan sebuah kebingungan. Lalu Dewa Sasin pun kini bertanya, lalu apa tujuannya? Dewa Rulai menjawabnya, aku menyimpulkan bahwa Taesang Lojun akan mengatur semuanya di bawah kepemimpinan dia. Dan karena Raja Kebajikan ingin menangkapku, maka aku harus datang untuk menemuinya dan meminta penjelasan. Kita langsung berpindah ke tempat Taesang Lojun dan juga Roh Darah Bumi. Taesang Lojun pun kini berkata pada Roh Darah Bumi, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku memiliki relik? Roh Darah Bumi pun kini juga langsung berkata, bukankah itu sangat mudah? Setelah mengatakan seperti itu, kini 3 Roh Darah Bumi mulai langsung menyerang Raja Kebajikan. Dan dengan sigap, Raja Kebajikan pun menggunakan kekuatan kipas dan juga kekuatan kertas mantra saktinya, membuat 3 tubuh dari Roh Darah Bumi kini menjadi terpental sebelum mereka mampu menyentuh tubuh Taesang Lojun. Dan kini, Roh Darah Bumi yang terpental mereka berusaha menahan tubuhnya agar tidak tumbang. Kemudian Roh Darah Bumi mengatakan pada Taesang Lojun, Taesang Lojun, dirimu sangat mudah untuk menyelesaikan serangan dari kita bertiga. Apabila kamu tidak memiliki reliks dewa di dalam tubuhmu, maka kekuatanmu tidak akan sekuat ini. Taesang Lojun pun kini menunjukkan muka kodoknya pada Roh Darah Bumi, dan dia pun kini mengatakan, bagaimana jika kamu mencobanya sekarang? Pada saat ini, kekuatanmu itu tidak lengkap, dan bahkan kekuatanmu sekarang lebih buruk dari kekuatan masa lalumu. Apakah itu sebabnya kamu menginginkan reliks dewa milikku? Akibat perkataan yang diucapkan oleh Raja Kebajikan, kini Roh Darah Bumi langsung menatapnya dengan tatapan yang sinis. Dan kini 2 tubuh dari Roh Darah Bumi mereka mendekat pada Roh Darah Bumi yang bercelana merah. Kemudian Roh Darah Bumi celana merah, dirinya pun kini memegang kepala dari 2 Roh Darah Bumi lainnya. Lalu Roh Darah Bumi ini mengatakan pada Taesang Lojun bahwa mereka dan juga para relik lainnya adalah sebuah simbiosis. Raja Kebajikan kini menjadi terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Roh Darah Bumi ini. Kemudian 2 tubuh Roh Darah Bumi ini mengatakan, ini adalah tujuan kedatangan kami. Tanggung jawab kami berakhir di sini. Setelah 2 Roh Darah Bumi berkata seperti itu, kini Roh Darah Bumi yang bercelana merah langsung menghancurkan tubuh mereka dan membuatnya menjadi sebuah bola darah. Dan kini Roh Darah Bumi pun bermandikan darah dari 2 tubuh Roh Darah Bumi yang lain. Sambil bermandikan darah dari tubuh mereka, Roh Darah Bumi kini mengatakan, kalian berdua telah menjadi saudaraku dalam hidup ini. Aku sama sekali tidak menyesal. Wahai 2 saudaraku, kalian telah benar-benar hidup sesuai dengan harapanku. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya pada Roh Darah Bumi setelah bermandikan darah dengan 2 tubuh Roh Darah Bumi yang lain? Kalau kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.